Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasbi Aditya Mustafa dari kelas TE 2021B dengan NIM 21052120408. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT yang telah saya buat, yaitu tentang standarisasi jaringan. Baik, di sini ada pengertian dari standarisasi jaringan. Standarisasi merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Dalam dunia komputer dan telekomunikasi, interpreter identik dengan protokol. Untuk itu, maka Badan Dunia yang menangani masalah standarisasi ISO atau disebut dengan International Standardization Organizations membuat aturan baku yang dikenal dengan nama model referensi OSI atau Open System Interconnection. Dengan demikian, diharapkan semua vendor perangkat telekomunikasi haruslah berpedoman pada model referensi ini dalam mengembangkan protokolnya. Selanjutnya, yaitu Open System Interconnection. Model referensi OSI terdiri dari 7 lapisan, mulai dari lapisan fisik sampai dengan aplikasi. Model referensi ini tidak hanya berguna untuk produk-produk LAN saja, tetapi dalam membangun jaringan internet sekalipun sangat diperlukan. Selanjutnya ada protokol yang bekerja di OSI layer. Application layer. Yang pertama ada HTTP atau yang disebut dengan Hypertext Transfer Protocol. Protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www. HTTP juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. Yang kedua ada FTP atau yang disebut dengan File Transfer Protocol. Protokol internet yang berjalan dalam layer aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. Yang ketiga ada NFS atau yang disebut dengan Network File System. Jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagaimana penyimpanan lokal yang diaksesnya. Yang keempat ada DNS atau yang disebut dengan Domain Name System. Protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. Yang kelima ada POP3 atau yang disebut dengan Post Office Protocol. Protokol yang digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agen yang akhirnya mail tersebut akan didownload ke dalam jaringan lokal. Yang keenam ada MIME atau yang disebut dengan Multipurpose Internet Mail Extension. Protokol yang digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. Yang ketujuh ada SMB atau Server Message Block. Protokol yang digunakan untuk mentransfer server-server file ke DOS dan Windows. Yang kedelapan ada NNTP atau yang disebut dengan Network News Transfer Protocol. Protokol yang digunakan untuk menerima dan mengirim news group. Selanjutnya ada presentasi layer. Yang pertama ada Telnet. Protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host data berjalan secara line text. Yang kedua ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Salah satu protokol yang biasa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ketiga ada SNMP atau Simple Network Management Protocol. Adalah protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Selanjutnya ada Session Layer. Yang pertama ada NetBIOS, berfungsi sebagai penyiaran pesan, maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Yang kedua ada NetBEUI atau disebut dengan NetBIOS Extended User Interface. Berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga ada ADSP atau disebut dengan AppleTalk Data Stream Protocol. Protokol ini berfungsi memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus.
Yang keempat ada PAP atau Printer Access Protocol. Berfungsi printer PostScript untuk akses pada jaringan AppleTalk dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Selanjutnya ada Transport Layer. Yang pertama ada TCP atau Transmission Control Protocol. Protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. Yang kedua ada UDP atau User Datagram Protocol. Protokol connectionless dan process to process yang hanya menambahkan alamat port, checksum error control, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Selanjutnya ada Network Layer. Yang pertama IP atau Internet Working Protocol. Mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket-paket yang disebut datagram. Yang kedua ada ARP atau Address Resolution Protocol. Protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Yang ketiga ada RARP atau Reverse Address Resolution Protocol. Protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Yang keempat ada ICMP atau Internet Control Message Protocol. Mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Selanjutnya ada Physical Layer. Di sini tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini, karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Sekian PPT dari saya. Jika saya ada salah kata, saya mengucapkan mohon maaf. Saya Hasbi Aditya Mustafa dengan NIM 21015120468 dari kelas TI 2021B. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.